Saya lahir besar di Medan, Pak. Banyak bertetangga dengan orang Kristen, orang Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Dairi, Balige dan segala macamnya. Tapi tidak pernah saya ketemu di Medan tuh orang-orang goncengan sama anjing, nggak ada di Medan tuh. Di Medan orang Batak tuh nggak ada yang gonceng sama anjing. Tapi di kampung awak, Pak, di Minangkabau, dari Solo, dari Damasraya, dari Aibangi, dari pesisir, dari Raupanti, hampir tiap minggu tu Masya Allah sauto juanjiang, sonda juanjiang sambil mendato mana orang mana nanjiang sama jo perangainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Fajri yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas geliman rahmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Hingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan program Tabligh Akbar di Masjid Al-Fajri bersama seluruh umat di sekitaran jiran tetangga Masjid Al-Fajri, bahkan sebagian ada yang tetangga jauh yang datang untuk bersama memakmurkan dan menghidupkan syiar-syiar Islam di tengah-tengah kehidupan kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan utusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak Ibu sekalian rahmati oleh Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh pembawa acara dan juga Bapak Ketua Masjid, Ketua Umum dari Masjid Al-Fajri, Bapak Effendi, orang menilai dan menganggap khutbah Jumat dan ceramah saya viral. Berbagai macam tanggapan dan respon. Ada yang pro dan ada juga yang kontra. Ada yang mengatakan ceramah saya kasar, keras, ya. Maka daripada itu masyarakat muslimin, saya akan sampaikan kenapa sebegitunya saya menyampaikan khutbah Jumat dan Tabligh Akbar yang dianggap keras oleh sebagian orang. Maka Bapak sekalian rahmati oleh Allah, saya awali majelis ini dengan menyampaikan firman Allah surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat yang ke-30. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. 1400 tahun yang lalu ketika Rasulullah masih hidup, Allah rekam dalam firman-Nya kegundahan Rasulullah, kerisauan Rasulullah,
kegelisahan Rasulullah, kegalauan Rasulullah Allah ungkapkan di dalam Al-Quran, di mana Rasulullah pernah curhat kepada Allah. Allah berfirman berkaitan tentang ungkapan Rasulullah, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Kaumku tidak peduli dengan Al-Quran. Maka kalau kita melihat dalam tafsir Ibnu Katsir, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa bentuk ketidakpedulian kaum muslimin khususnya terhadap Al-Quran. Yang pertama, masih banyak kaum muslimin yang tak pandai baca Quran. Bahkan setelah penelitian dari Kementerian Agama, ada sekitar 70% kaum muslimin yang tak pandai baca Quran. Bayangkan, 90% lebih kaum muslimin di Indonesia, 70%-nya banyak yang tak pandai baca Quran. Bagaimana mungkin? Itu yang pertama, masih banyak kaum muslimin yang tak pandai baca Quran. Yang kedua, ada yang pandai baca Quran tapi malas membacanya. Kalau kita tanya kepada diri kita dalam seumur hidup kita, berapa kali kita sudah khatam Quran? Rutin dari Al-Fatihah sampai kepada surat An-Nas. Dalam seumur kita balik mulai daripada 15 tahun sampai hari ini, sudah berapa kali kita khatam Al-Quran? Yang ketiga, ada yang rajin baca Quran tapi tidak tahu artinya. Lah, ini Quran ini berbahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, dan kita ini bukan orang Arab. Sementara kita tahu Al-Quran ini hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran ini petunjuk bagi manusia. Bagaimana Al-Quran akan menjadi petunjuk kalau kita tidak tahu artinya? Bukan begitu, Bapak Ibu sekalian? Bagaimana kita akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kalau kita tidak tahu artinya? Tak ubahnya kita ini seperti burung beo. Ya, burung beo bisa bicara, tapi burung beo tidak akan tahu maksud yang dibicarakannya itu apa. Karena dia membeo saja. Assalamualaikum, assalamualaikum, selamat pagi, selamat pagi. Ya. Ada di antara kita yang rajin baca Quran tapi tidak tahu isinya. Maka Bapak sekalian, termasuk hal yang diwajibkan ketika kita membaca Al-Quran juga kita iringi membaca terjemahannya agar Al-Quran ini menjadi pedoman dan petunjuk bagi kita. Kemudian berikutnya ada yang tahu artinya tapi tak paham maksudnya. Berbeda antara arti dengan maksud. Maksud itu perlu penjabaran, perlu uraian. Apa yang tersirat dibalik yang tersurat. Ya. Tahu artinya tapi tak paham maksudnya. Berikutnya ada yang tahu maksudnya tapi tak mengamalkan isinya. Berikutnya ada yang mengamalkan isinya tapi tak menyampaikan kepada yang lainnya. Ya, tak mau menyampaikan kepada yang lain, takut nanti orang marah, takut orang tersinggung. Ya. Nah, inilah berikutnya yang terakhir, banyak kaum muslimin tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat. Ketahuilah para ulama, di antaranya Imam Syafi'i, kalau beliau sakit, beliau ambil air putih ya dalam wadah, dalam gelas, beliau baca Al-Fatihah saja. Dalam hitungan 3, 5, 7 dibaca Al-Fatihah, beliau hembuskan. Baca Al-Fatihah, beliau hembuskan dan beliau minum. Dan atas kehendak Allah, penyakit beliau disembuhkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita, adakah kita menjadikan Al-Qur'an sebagai obat? Sayangnya banyak dan kita menjadikan Al-Qur'an sebagai jimat. Nah, kita bukan menjadikan Al-Qur'an sebagai obat, tapi Al-Qur'an sebagai jimat. Gimana supaya dapat pelaris? Gimana supaya dapat pemanis, pemikat? Gimana supaya dapat ya jabatan? Ya,
Di mana supaya kebal, joladi yang bisa makan paku. Kalau gulai paku acok itu makan. Ya. Makanya terheran-heran orang Jawa tuh, orang Minang hebat ya. Paku dimakan. Orang Minang. Ya. Paku dimakan. Ya. Pas dia tengok, iki to pakune, iki na pakis mas, iki orang paku iki. Ya, mantap, ya ketahuan, rupanya boleh pakis. Nah, Bapak sekalian rahmati oleh Allah, kalau ada yang mengatakan ceramah saya keras, maka mari kita dengar apa yang keras sebenarnya. Tolong Ustaz, dibuka surat Al-Hadid, surat ke-57. Ayat yang ke-16. Sengaja saya meminta hanya dibacakan terjemahan saja dengan tidak mengurangi rasa keagungan Al-Quran. Dan saya yakin kita semuanya sudah membaca Al-Quran, namun banyak di antara kita yang jarang membaca terjemahan Al-Quran. Silakan Ustaz. Ayat 16. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan memenuhi dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Ya, sebentar. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Kalau bahasa Minangnya Pak, bilojo lai orang beriman kau akan sadar. Bilojo lai orang Minang kau akan bertobat. Kapan juga lagi, berapa umur kita? Umur sudah 40, 50, 60, 70 masih berjudi juga lagi. Umur sudah 60 masih bampok juga lagi. Umur sudah 50 solat seminggu sekali juga lagi. Umur sudah 60 kau jadi pejabat, kau jadi presiden, nonton pornografi juga lagi. Kapan juga lagi? Bila lagi kau tobat? Bila lagi kau sadar? Itu kalau bahasa awaknya Pak. Islamlah 7 keturunan, solat seminggu sekali. Islam 7 keturunan, baca Quran maleh, ndak pandai baca Quran. Kalau karaoke ndak tanggung santiang. Ya. Petatah petitih ndak tanggung santiang, petatah petitih lunak gigi itu, petatah petitih itu Pak. Baca Quran tabi paluah. Bilo jolai kalau bahasa awaknya, bahasa Minangnya. Bagi orang-orang yang beriman agar tunduk hati mereka. Di antaranya kita tahu setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam rukun Islam, kewajiban yang kedua adalah mendirikan solat. Bagaimana mungkin ada orang Islam 7 keturunan solat kapan maunya saja? Udah jadi laki orang, lah jadi ayah orang. Jadi orang Minang yang punya falsafah adat bersenikan sarak bersenikan kitabullah, sarak mengata adat memakai, sarak mengata adat memakai Pak. Kalau menurut pepatah ini sarak mengata adat memakai maknanya apa? Adat orang Minang itu sangat sesuai sumbernya daripada syariat Islam. Jadi kalau memang adat orang Minang itu sumbernya syariat Islam, saya yakin akan penuh masjid ini oleh laki-laki Minangkabau. Kampung awak Pak, pulang kampung Pak, ya orang Pariaman pulang ke Pariaman, orang Sungai Geringyang pulang, Sungai Limau pulang, Sungai Sariak pulang. Jadi masjid di kampung awak Lepanwah. Bahkan ada musaji buka cuma seminggu sekali jo Pak, cuma untuk Jumat, itu pun sudah Jumat tutui balik. Ada nak Pak? Kampung awak tu. Jadi mohon maaf sana orang Pariaman, Ustaz kau baburuk-burukan kampung awak. Memang betul nyatonya kampung awak. Bagaimana mungkin masjid kok seminggu sekali buka? Balamang-lamang baru rami. Gunanya untuk balamang-lamang musaji itu. Ya. Nah ini. Allah ingatkan kepada orang yang beriman untuk tunduk hati mereka. Belumkah datang masanya bagi orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Apakah nunggu mati ya Pak? Kau nak kini bilojo lagi? Iyalah Ustaz, menangguang Ustaz setahun lagi. Apa awak tahu umur awak tahun depan masih hidup? Menangguang Ustaz. Iyalah Ustaz, saya akan ke masjid tunggu pensiun. Itu makanya banyak yang ke musaji lah pensiun baru ke musaji. Ya.
Waktu menjabat dulu, saya sibuk, repot, enggak sempat. Ya. Lah tabuan di kantua baru banyak yang kamu saji nang gaya-gaya di kampung orang kosiko indah. Lah gege baru ke surau. Ya. Lanjut Ustaz. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang menerima kitab sebelumnya. Siapa yang dimaksud? Sebelum kita orang Islam, sebelum ada kitab Al-Quran, kitab apa yang ada sebelum itu? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kaum Yahudi dan Nasrani. Kepada mereka Allah utus para nabi. Kepada mereka Allah berikan kitab suci. Tetapi mereka mengkhianati nabi mereka. Mereka membunuh nabi mereka. Mereka mengusir nabi mereka. Ya. Dan mereka rubah-rubah ayat Al-Quran, ayat-ayat suci mereka, kitab Taurat, Zabur, Injil mereka oleh ulama-ulama mereka. Mereka rubah ayat-ayat kitab suci dan mereka katakan ini dari Allah. Padahal sudah mereka rubah kitab suci itu. Ya. Jangan kita orang Islam ini yang bernabikan kepada Muhammad Rasulullah SAW, yang berkitabkan Al-Quran, jangan perangai kita seperti orang Yahudi dan Nasrani yang mengingkari kitab suci mereka, mengingkari nabi-nabi mereka. Jangan kita seperti begitu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdub, ya, orang yang dimurkai. Siapa yang dimaksud orang yang dimurkai ini? Kalau kita lihat dalam kitab tafsir, yang dimaksud orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah. Mereka pintar, tapi mereka karengkang. Ya. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang disesatkan. Siapa mereka dimaksud Allah? Adalah orang-orang Nasrani. Nah, jangan sampai kita ini sudah punya Al-Quran, bernabikan kepada Rasulullah, menjadi orang yang dimurkai dan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan awak meniru perangai Yahudi dan Nasrani. Jangan meniru orang kafir. Bilolo lai. Nah, lanjut Ustaz. Kemudian mereka melalui masa-masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Dan mereka melalui masa yang panjang hingga hati mereka menjadi keras. Maknanya apa? Kita dulu kecil-kecil belajar baca Quran. Orang Minang dulu konon katanya laki-laki kalau sudah balik tidurnya di masjid, belajar baca Quran, belajar bersilat, ya. Tamat SD, SMP, merantau, dek pencarian hidup, merantau ke Jakarta, merantau ke Medan, merantau ke Pekanbaru, dek perasaan hidup, ndak telaki mengaji, ndak telaki menanggar Quran, ndak telaki menanggar ceramah, mencari pitih saja. Pak, ada wirid, maaf nggak sempat. Pak, ada wirid, maaf saya sibuk. Pak, ada pengajian, maaf saya ada proyek. Nah tuh udah pensiun, udah lumpuh, udah kena stroke, baru ke masjid. Ya. Kalau sudah lama tidak menengah kaji, sekali menengah Quran tak kajunya. Ustaz kareh, Ustaz kurang aja. Kasana kajinya. Akhirnya kata Allah, hati mereka menjadi keras. Jadi tidak heran Pak, orang yang Islam 7 keturunan sholat bilotakana tu deklah lama nak menengah kaji, bampok rajin, bampok tiap hari. Kau nak bampok stresnya, ya. Nah, ada orang yang bantu tu. Kamu saji nak telaki menengah kaji, nak telaki entah bilo-bilo baca Quran. Kok ada yang meninggal keluarganya baru baca Quran. Kok ada meninggal keluarganya di rumah itu baru baca Quran. Kan baik kalau tiap hari meninggal di rumah itu orang kan.
3 hari meninggal, 3 hari meninggal. Katanya khatam Quran, 3 hari khatam Quran. Setelah itu meninggal satu lagi. Kan bagus tuh. Sampai kosong rumah tuh, mati semua. Kok enggak begitu, enggak baca Quran? Sama ketika di Pariaman tuh, ketika saya diundang untuk mengisi takziah ceramah orang kematian. Wih, Masya Allah, ketika takziah tuh ramai orang di luar itu. Ya, sampai ke Labuah-Labuah, ke kedai kopi, sampai di seberang jalan tuh masih nonton dan mendengarkan ceramah. Tapi ketika wirid 5 orang, 10 orang, maka saya sampaikan kok dapat tiap malam kita takziah hendaknya, Pak. Biar mati orang kampung. Takziah rame orang, wirid pengajian di surau nak banyak yang tiba. Ya. Nah itu. Ya. Kalaulah lama tidak mendengarkan kaji, kalaulah lama disibukkan dengan urusan dunia, mengaji di sisa-sisa waktu, mengaji di sisa-sisa waktu. Kalau dapat mengaji jangan di sisa waktu, sediakan waktu. Umpama Pak, di masjid kita berapa kali wirid seminggu Pak? 3 kali seminggu. Coba sediakanlah waktu 3 kali itu, 3 hari itu. Kalau dapat urusan dunia tuh di hari yang lain. Ya, ini ayat yang pertama Pak, berkaitan tentang orang yang hatinya menjadi keras. Selanjutnya Ustadz buka surat yang kedua ayat 74. Surat Al-Baqarah ayat 74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Tuh kata Allah. Kemudian setelah itu hatimu akan menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu. Pak, itu kata Allah tuh. Ternyata hati manusia yang kononnya lunak, hati yang aslinya hati kau lunak, bisa didabiah jo pisau, ya, nggak tahan dengan tekanan. Umpama misalkan orang tabrakan, tertahan dia dengan setir, meninggal bisa begitu karena lunaknya hatinya. Tetapi hati itu ternyata kata Allah, ya, secara kasat mata, ternyata hati itu bisa lebih keras daripada batu. Lanjut. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan ternyata ada batu yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Pak, ternyata batu yang sangka kita itu benda mati, ternyata Allah menjelaskan ada batu, bahkan banyak batu yang jatuh karena takut karena Allah. Batu saja takut kepada Allah. Manusia ada yang tidak takut sama Allah. Ada manusia yang tidak takut ke Allah, semua dengan sembahyang santai je. Yang penting awak bisa makan. Kok sedar makan Pak, baru di kampung ambo makan jo, ndak sembayang baru waktu tu. Makan jo nya. Pandai lo merokok baru waktu tu. Kalau sedar makan saja, baru di kampung ambo tu makan jo nya. Ternyata manusia tu Pak hatinya lebih keras daripada batu. Sementara kata Allah, ada batu yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Batu takut kepada Allah. Pertanyaannya, batu itu dosanya apa? Ya, batu itu dosanya apa? Sampai takut kepada Allah. Kita pikir memang nggak ada dosanya, karena batu itulah yang tahu sendiri dan Allah yang Maha tahu. Ternyata batu itu sendiri merasa takut kepada Allah. Tapi ada manusia yang sampai hari ini tidak takut juga kepada Allah. Itu hati mereka keras seperti batu. Lanjut Ustaz, surat yang ke-6 122. Dan apakah orang-orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang-orang yang berada dalam kegelapan? Apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan? Ini mati di sini Pak, bukan mati kuntilanak, pocong, sundel bolong, gundurwo.
zombie, vampir, bukan itu. Yang kita yakini kalau sudah mati ruhnya tidak akan ada hidup lagi nih. Jangan bayangkan yang udah mati itu nanti jadi pocong. Ini kebanyakan nonton sinetron kita, kebanyakan nonton film Suzana dulu. Suzana, Sundel Bolong. Ya, kebanyakan nonton pocong, kena prank dengan pocong. Ya, Allah katakan sih, apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya? Ya, dengan cahaya itu dia dapat berjalan tengah-tengah kehidupan manusia. Maknanya apa? Orang yang pada dasarnya hatinya mati, ternyata masih Allah beri kesempatan untuk menghidupkan hatinya. Contoh Pak, orang kafir 7 keturunan, Dr. Yahya Waloni contohnya tuh. Pendeta besar ke Vatikan sana tuh sekolahnya pendeta Yahya Waloni ini ya. Pendeta yang lulus itu dapat tanda tangannya tuh. Yahya Waloni pendeta tuh 7 keturunan tidak pernah belajar Iqra. 7 keturunan kafir karena dia ingin mencari hidayah, dapat petunjuk masuk Islam, berdakwah sekarang. Ini ada Islam 7 keturunan nggak ngerti-ngerti juga lagi, lebih parah pula daripada pendeta lagi. Hari Jumat nggak ke masjid, hari Minggu nggak ke gereja. Nah kemana sembahyangnya dia ini? Ya. Jumat nggak ke masjid, Minggu nggak ke gereja. Nggak mau pajak kok sebenarnya kok. Ya. Lanjut Ustaz. Sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Allah jadikan terasa indah bagi perbuatan orang-orang kafir itu. Orang yang berada dalam gelap gulita, ya. Bayangan Pak, di tengah hari siang bolong ini ada orang seperti gelap gulita, tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Itu maksudnya Pak. Wanita di tengah-tengah hari ini masih ada wanita Islam yang tidak berjilbab keluar rumahnya, santai membuka auratnya. Atau dia berjilbab tapi celananya celana yang sempit, celana legin. Pakai kerudung tapi celana legin. Coba Bu, celana legin itu suruh bapak yang pakai, gimana bentuknya? Gemoy nak, seksi nak. Ada. Ya. Suruh apa-apa pakai serawal legin ibu itu, apa bentuknya? Kekar nak. Menggoda nak, ya menggoda kali sipak. Mencari kambing jantan, kambing bendot terus seruduknya tuh. Ini kok perempuan yang pakai celana legin, itu niatnya apa? Islam 7 keturunan, orang Minang tapi tidak berjilbab. Mengaku orang Minang tuh. Tuh inang-inang sase itu namanya itu. Mohon maaf Pak Ibu sekalian. Jadi orang yang sudah jauh daripada Al-Quran, ibarat mereka berada dalam gelap gulita, tidak tahu jalan. Main seruduk, main raba-raba aja. Tuh aduh tuh sakit, tuh aduh sakit. Ya, tidak tahu jalan. Maka Al-Quran ini sebagai pedoman, sebagai petunjuk. Maka nama lain dari Al-Quran adalah An-Nur, cahaya. Orang yang tidak berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia berada dalam kegelapan. Tidak tahu mana yang jalan yang benar, mana yang jalan yang lurus. Karena mereka sudah menjauhkan diri daripada Al-Quran. Jadi Pak, dia itu makanya kareh kajian boh, kok ada orang Islam 7 keturunan tidak mengarati jolai. Seperti mana saya katakan Pak Ibu sekalian, kita sepakati solat hukumnya wajib. Orang sakit saja wajib solat. Tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk berbaring. Berbaring tidak bisa mengangkat tangan dengan isyarat, tetap wajib solat. Betul Pak Ibu? Betul? Tetapi anak daro jomara pulai betul barale bara banyak yang solat. Lebih banyak yang tak solat anak daro jomara pulai itu keselawat gencu ko calak ko suntiang. Siapa nyuruh kau pakai suntiang? Dia itu tinggal solat. Para lulus suntiang bersolat lagi. Batu Ustaz kasana kaji sar kareh mana itu dia boleh hati walah kareh jadi seperti batu. Berikutnya Ustaz surat ke-7 ayat 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia.
Mereka memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan yang ternak, bahkan lebih parah lagi. Mereka itulah orang-orang yang lemah. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ Ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam, kata Allah, banyak dari kalangan jin dan manusia yang memenuhi neraka jahanam. Siapa di antara manusia yang memenuhi neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati tetapi tidak ada merasa takut kepada Allah dalam berbuat maksiat, tidak takut berbuat maksiat. Hati punya, tidak takut kepada Allah, tidak takut dengan azab Allah, tidak takut dengan siksa Allah, tidak takut dengan murka Allah, tidak takut dengan neraka Allah. Punya hati, tapi tidak takut. Santai aja mereka tidak sholat, santai aja bermaksiat. Punya hati, tidak ada takwi ke Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Gunung tanda kebesaran Allah, laut tanda kebesaran Allah, bumi tanda kebesaran Allah, alam semesta tanda kebesaran Allah. Kun fayakun kata Allah, gempa bumi ba jadinya. Kun fayakun kata Allah, tsunami. Kun fayakun likuifaksi. Mungkin kita pertama mendengar tsunami itu di Aceh 2004. Gempa bumi, tsunami, 8 negara kena imbasnya. 2004, 2009 Sumatera Barat, Padang, Kota Padang dengan Padang Pariaman terkena gempa 2009. Berikutnya di Donggala, Palu, gempa bumi, tsunami, likuifaksi. Apa likuifaksi itu Pak Ibu? Tanah tuh berjalan tanah tuh, rontok tanah tuh, likuifaksi itu. Letakkan Bu Pak, likuifaksi di Donggala dulu, ya, berjalan rumah tuh, tunggang langgang itu perumahan itu, tower tumbang. Tidakkah kita mengambil pelajaran daripada itu? Kita lihat, Nabi Nuh diperintahkan Allah membuat perahu di bukit. Umpamanya kalau kita kini Nabi Nuh Nabi Nuh diperintahkan Allah membuat kapal di Jam Gadang. Kecil orang bukit, gila apa jaga mah aja. Tinggal di bukit buat kapal, mengapa jaga kau? Di Pariaman mau buat kapal nak bukit tinggi dah. Di mana kapal ke belayar? Dicemeeh lah Nabi Nuh tu, yo gilo pajak mandi pajak mah. Tapi karena itu perintah Allah, Nabi Nuh kerjakan walau dicemeeh orang. Akan gitu kan banyak tuh kak orang awak tukang cemeeh tu. Apalagi orang Minang jago cemeeh. Mohon maaf kok. Mamanya hitam di bawah mak hitam. Ya kan? Mamanya panjang di bawah mak anjang, mak esek, si bele. Ya. Macam-macam gala-gala orang Minang kok, Pak. Ya. Nah, tukang cemeeh. Akhirnya apa? Nabi Nuh tetap buat perahu. Dan kun fayakun, Allah turunkan hujan berhari-hari, tidak tunda berhenti. Dari langit turun hujan, dari bumi keluar air, hingga akhirnya kapal yang di Jam Gadang itu bisa berlayar. Maksudnya apa? Tabanam Nagari itu, Pak. Dari Pariaman, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Tabanam berlayar kapal itu. Apa yang tak mungkin bagi Allah? Adakah awak mengambil pelajaran daripada itu?
Walahum adanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kalau kata pepatah, Pak, masuk telinga kanan, kalau keluar telinga kiri masih mending ada lewatnya. Ini enggak masuk telinga kanan, keluar lagi dari kanan. Mental ya. Kalau kata pepatah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri masih mending numpang lewat. Ini enggak, dari kanan keluar lagi dari kanan. Mbak parah itu telinganya itu, Pak. Ya. Enggak masuk seketik Allahnya sedikit pun enggak habis sampai pelajaran dia. Ya. Dengar ceramah enggak juga berubah lagi. Umur dah bertambah, begitu juga perangai lagi. Berulang-ulang juga dosa itu yang dibuat berulang-ulang, dosa yang sama. Ya. Punya telinga. Rumah berdekatan dengan masjid. Terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertetangga dengan masjid rumahnya, ibarat tinggal melompat jo lagi sampai ke masjid. Indah jo barangke lai, basi pakak telinganya. Dekat masjid rumahnya, tidak mampu berangkat ke masjid, basi pakak. Batu lebih kareh daripada batu taknya oleh Bapak sekalian. Batu sar karehna kaji, yo terlambat kaji kareh ko. Terlambat kaji ko, makanya makin kareh hati itu. Maksud dari dulu menengah kaji ko. Ah tu terlambat mengundang ambo kemari ko. Iya. Jadi ceramah ambo yang viral tu terlambat, Pak. Sebab setelah ambo tinggal di kampung tak kaju ya Pak. Iya Pak. Setelah ambo tinggal di kampung di Pariaman, mohon maaf nih orang Pariaman jangan berang orang faktanya begitu. Baru saya tahu orang Pariaman kalau baralek baurgen sampai malaki subuh. Sawer-saweran. Ya. Kemudian mabuk-mabuk. Ya Allah, botol-botol minuman keras Pak. Pak orang Pariaman jalan itu Pak, orang Pariaman Pak. Ajo. Basera botol-botol minuman keras. Betul apa? Ya, mohon maaf Pak. Baru saya tahu. Lagi-lagi mohon maaf yang cukup viral juga masalah ini nih. Saya lahir besar di Medan Pak. Banyak bertetangga dengan orang Kristen. Orang Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Dairi, Balige dan segala macamnya. Tapi tidak pernah saya ketemu di Medan tuh orang-orang goncengan sama anjing, nggak ada di Medan tuh. Di Medan orang Batak tuh nggak ada yang gonceng sama anjing. Tapi di kampung awak Pak di Minangkabau, dari Solo, dari Damasraya, dari Aibangi, dari pesisir, dari Raupanti, hampir tiap minggu tuh masya Allah sauto juanjiang, sonda juanjiang sambil mendato mana orang mana nanjiang sama jo perangainya. Tidak bisa membedakan awal. Mohon maaf Pak, batu sat cuma gadang semek Ustaz kok bukan betul Pak. Mohon maaf, kadang masuk waktu sholat, kadang mohon maaf Pak, anjingnya di kabeknya dipagam saji tuh. Anjingnya di kabek dipagam saji. Dengan sholat orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau anjing tuh ya nak sholat anjing tuh. Kalau anjing semua saji tentu di bungkang orang. Yang punya anjing kamanya. Yang punya anjing kamanya. Indah jago saji. Kalau anjing nak saji wajar, anjing tuh sejak kecil tidak diajar sembayangnya. Yang punya anjing pun nak ngerti loh. Mohon maaf Pak. Mohon maaf Pak Buburu ya, Pak Porbi, mohon maaf Pak ya. Nih di YouTube nih saya sampaikan nih. Sampai katanya ada yang kamu minta hembo, kamu hajar ambo di jalan. Pintelah kok yutalo. Jangan jual harimau, lari hembo. Kan dipintehnya Wak. Ya. Perangai awak tu dirubah jan berang kambo. Bapikirlah Wak, Islam 7 keturunan juan jiang jawa iduit leh. Nyampang mati anjing tu menyumbayang anak. Kata anjing tu. Mohon maaf Pak. Lah iminang 7 keturunan ndak mengarati juga. Itu mah kareh ke jambu bantu tu Pak. Bagi orang panjang tu yo kareh je.
Ini. Jadi sebenarnya bukan kajianmu yang kareh Pak, hati orang tu yang kareh, bahkan lebih kareh pada batu lagi. Makanya saya katakan kalau orang Islam ini betul-betul beriman kepada Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai nabi, ya. Kemudian kita tidak mengakui ada ilah yang lain selain daripada Allah. Maka niscaya masjid ini kan ramai, Pak. Makanya tadi sampaikan sama pembawa acara, tema kita bagaimana jamaah subuh bisa ramai seperti jamaah sholat Jumat. Apa perlunya? Apa perlunya kita menjadikan jamaah subuh ini seperti jamaah Jumat ramai? Karena Pak, seorang tokoh Yahudi bernama Golda Meir pernah sesumbar, pernah begadang kapalonya, katanya, kita tidak perlu takut kepada umat Islam. Selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Jadi mereka tidak takut Pak membantai orang Palestina itu, mereka tidak takut. Ya. Karena masjid-masjid kaum muslimin tidak ramai seperti sholat Jumat subuhnya. Banyak pemimpin-pemimpin Islam hanya cuman mengutuk, tidak ada bukti nyata membela kaum yang tertindas. Saudara kita di Palestina. Ingat di zaman Rasulullah ada orang Yahudi menarik jilbabnya kaum wanita, seorang wanita ditarik jilbabnya. Rasulullah serang orang Yahudi itu, diboikot orang Yahudi itu. Di masa Rasulullah jilbab wanita dipermainkan. Di masa Mu'tasim billah ada seorang wanita juga dipermainkan oleh orang kafir, auratnya, jilbabnya. Berteriak dia, "Ya Mu'tasim!" Di negeri yang berbeda, jauh berjauhan, atas kehendak Allah terdengar jeritan wanita itu oleh Mu'tasim. Mu'tasim mengirimkan bala tentaranya, hanya karena seorang wanita muslimah dilecehkan pakaiannya. Begitu pemimpin Islam. Ini hari ini bukan satu orang, bukan sebatas jilbab, kehormatan kaum muslimin. Seorang istri diperkosa di depan suaminya. Seorang ibu diperkosa di depan anak-anaknya. Coba bayangkan Pak, di rumah awak datang penjajah, bini awak diperkosa, dimukul mata awak, dimukul anak-anak awak, diperkosa bini awak. Coba bayangkan. Suruh hijrah, suruh pindah. Utak itu dihijrahkan tuh orang yang bantu itu. Ya. Maka mereka tuh tidak takut Pak. Ingat pembantaian di Palestina itu bukan kali ini aja, berkali-kali berulang-ulang, betul enggak? Berulang-ulang. Bayangkan, Palestina sebuah negara tidak punya tentara resmi, tidak punya polisi resmi, hingga melawan tentara Zionis Israel itu siapa yang melawan? Anak-anak kecil melawan dengan sebongkah batu, anak kecil yang melawan. Mana dunia internasional Islam ini peduli dengan itu? Negara Islam tertindas dijajah yang melawan anak kecil dengan batu. Bayangkan, tidak malu kita tuh. Kita semua Pak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai anak-anak Palestina mengatakan, "Wahai kaum muslimin, akan kukadukan kalian kepada Allah." Mereka akan mengadukan kepada Allah ketika kita tidak peduli dengan saudara-saudara kita di Palestina. Itu karena apa? Berawal daripada lengangnya masjid-masjid kita. Kenapa orang Yahudi mengukur kekuatan umat Islam dari jamaah subuhnya? Karena kata Rasulullah, dua surat yang berat bagi orang munafik adalah orang yang sering meninggalkan surat Isya dan subuh berjamaah. Nyata munafiknya. Seorang laki-laki muslim yang sering meninggalkan surat Isya dan subuh berjamaah, munafik. Kata Rasulullah. Pangicuah, panduto, gadang ota. Mereka inilah yang memberikan sumbangsih keruntuhan Islam. Maka kita harus mengupayakan bagaimana supaya masjid kita ini, Masjid Al-Fajri dan masjid-masjid yang lainnya bisa ramai seperti sholat Jumat jamaahnya. Dan itu telah diupayakan oleh beberapa pengurus masjid di Indonesia. Di antara Masjid Jogokarian di Yogyakarta. Masjid yang memberikan fasilitas kepada jamaahnya.
Masjid buka 24 jam. Saldo masjidnya 0. Bukan karena nggak ada uang. Setiap Jumat saldonya puluhan juta, tapi setiap Jumat pula uang yang puluhan juta yang dapat setiap minggu itu habis untuk apa? Untuk kepentingan umat dan jamaah. Ada jamaah yang terlilit hutang, dilunasi sama masjid. Ada jamaah tidak ada biaya berobat, tidak ada kartu BPJS, masjid yang bayarin. Ada jamaah yang tidak bayar SPP sekolah anaknya, masjid yang membayarin. Gimana tidak makmur masjid begitu, Pak? Ya. Begitu pula masjid Kapal Munzalan terinspirasi daripada masjid di Jogokarian. Masjid Kapal Munzalan itu lebih kecil pada masjid kita ini. Ya. Mungkin setengahnya masjid kita inilah. Seperti ini juga kondisinya di perkampungan begini. Sampai pengurus punya inovasi. Apa inovasinya? Menjemput jamaah ke rumahnya. Jamaah yang jauh dijemput dengan mobil. Nanti pulang diantar lagi dengan mobil. Hingga akhirnya dari satu mobil, Kapal Munzalan punya mobil. Sekarang sudah punya 30 mobil. 3 diantaranya mobil Alphard. Untuk menjemput jamaah sholat, Pak. Bukan menjemput presiden. Menjemput jamaah sholat pakai mobil Alphard. Dan di luar waktu sholat, mobil-mobil ini boleh dipinjam jamaah untuk keperluan jamaah. Kok pai barale, kok pai bas keluarga segala macamnya, boleh pakai auto Alphard sebab mobil ini mobil umat, bukan mobil pengurus. Dijemput jamaah subuh. Habis sholat subuh kok ada pengajian, habis subuh itu dikasih sarapan. Zuhur dijemput. Setelah sholat zuhur dikasih makan siang. Maghrib dijemput. Setelah sholat maghrib dikasih makan malam. Sehari 3 kali gratis, Pak, makan sehari. Sehari 3 kali. Bayangkan. Gimana nggak ramai masjid begitu itu? Dari mana pitihnya? Aduh, dari mana pitihnya? Dari umat, dari Allah. Aku nak mohon maaf kok, Pak. Banyak pengurus-pengurus masjid ganti pengurus, ganti karpet. Ganti pengurus, ganti pagar. Ganti pengurus, ganti cat. Ganti pengurus, ganti garin. Ya. Jamaahnya begitu-begitu juga. Yang dipikirkan sekarang bagaimana ganti pengurus, jamaahnya semakin ramai. Nih salah satu PR kita, Pak. Mana yang muda-muda yang datang sekarang ini, yang muda-muda ini? Mana? Nggak ada kan? Berapa banyak anak SMP di komplek kita nih? Berapa banyak anak SMA? Mana mereka? Nggak ada nampak batang hidungnya. Aku PR pengurus kok. Ambo, Pak, mohon maaf, Pak. Ambo sudah saya amalkan sebelum saya bicara. Di Nagari Siano, Bukit Tinggi Agam, dekat Lubang Japang itu, saya setiap minggunya 3 hari di Siano itu. Dari Jumat, Sabtu, Ahad. Setiap malam Ahad, maghrib ke Isya itu pengajian ibu-ibu dengan remaja putri, tahsin tajwid tadabbur Quran. Maghrib ke Isya. Dari Isya sampai jam 10 itu remaja tahsin tajwid. 1 orang 1 meja berbaris. Saya tanya, Fulan, kamu tadi sholat apa yang tinggal? Sholat subuh, Pak. Nggak sholat? Nggak, Pak. Push up 10 kali. Kamu sholat apa yang tinggal? Awal sehari tidak sholat, Ustaz. Push up 50 kali. Tapi alhamdulillah anak-anak preman itu, Pak, yang candu handphone nih, amin. Sampai pagi tidak lalok-lalok gua. Mainnya di musaji, dibawanya cas panjang tuh, cas panjang tuh ya, dicoknya di luar musaji itu. Main, wow. Subuh pulang bubarnya. Alhamdulillah anak-anak yang begitu tuh saya ajak tidur di masjid, Pak. Saya ajak tidur di masjid. 50 orang labiah tak kumpul di musajid, Pak. Tahsin tajwid. Saya setiap minggu saya tanya sholatnya, siapa yang tinggal sholatnya. Bahkan sampai saya bangunkan dari rumah ke rumah, Pak. Dari rumah ke rumah saya bangunkan itu. Saya buat program namanya Majelis Tarbiyah. Maknanya Majelis Tarbiyah itu bagaimana kita mentarbiyah, membimbing, mendidik anak-anak lingkungan kita ini. Dan kita menjadi contoh teladan bagi mereka. Kita menjadi kawan bagi mereka. Ya, yang setuju maka
Dia di subuh hari, kalau mereka nggak datang, saya jemput ke rumahnya, saya bangunkan. Assalamualaikum Pak Ibu sekalian, tolong buka pintunya Bu. Dibangunkan ibunya anaknya. Ini Ustaz, nak mau jagonya Ustaz, susah benar jago. Tolong buka pintu Bu, biar saya yang bangunkan. Dibuka pintu, saya langsung ke kamarnya. Saya bangunkan preman itu, ayo bangun, bangun. Saya lulus saja, duduk dia. Berudu dia, tolong tunjukkan mana rumah kawanmu yang lain. Di Siano Pak. Tidak percaya Pak, apa itu kok? Kasiano tuh. Ya. Sampai yang preman yang kena narkoba yang nggak pernah sholat tuh Pak, mencuri kerjanya apa segala macam, diajak sholat tahajud, menangis-nangis, terseduh-seduh dia sholatnya. Ya. Nah, salah satunya masjid kita ini kalau ingin ramai, buat begitu Pak. Bapak Ibu bekerja sama dengan pengurus masjid, serahkan anak Bapak Ibu tidur di masjid. Setidaknya seminggu sekali malam minggu. Ya. Nanti jam 3 malam atau jam 4 bawa sholat tahajud. Biar anak-anak tuh senang di masjid, main bola di masjid, enggak apa-apa. Kalau perlu buat wifi. Boleh anak-anak main wifi di luar tuh, tapi waktu sholat mereka masuk lagi. Ya. Sediakan di luar sana tuh, ya. Dispenser, boleh buat minuman hangat. Kopi mik dan segala macamnya. Ada teh talua, dilapau bagi seorang-seorang. Ya, sanang naik duit untuk teh talua. Ya. Ada kulkas minuman dingin, buka 24 jam. Masjid buka 24 jam. Gaji security-nya. Di Jogokarian tuh Pak, di Pontianak juga, itu gaji pegawai cleaning service-nya Pak berapa Pak? Hampir 2 juta gajinya. Gaji imam berapa? 10 juta. Bayangkan. Ya, itu Jogokarian. Ya. Jadi dapat imam itu fokus dia 5 waktu. Jangan menyambi-nyambi. Kok di kampung awak imam ke sawahnya, iyo ke imam iyo. Akhirnya zuhur ju asar enggak ada yang azan. Kemana imam? Ke sawah. Aduh. Beku hari Ahad, kemana imam? Tak kalau banyak mangkik bareh tadi. Digaji garin. Lah pensiun garin baru digaji. Ambalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesangok ya. Nah. Coba yang azan itu yang merdulah suaranya kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaji 100.000, ya wajar 100.000 bagaji. Sasangoknya gaji 100.000, nyo ke sawah yo juga, manjek kerambi yo juga, suruh lo azan tu sasangoknya. Muliakan, muliakan. Walau saya yakin para imam, para garim itu tidak akan mengharapkan duniawi, tapi jangan lupa kita hargai pengorbanannya. Untuk urusan dunianya siap 5 waktu. Saya Pak 6 tahun saya di Malaysia tuh. Gaji imam-imam itu Masya Allah lebih tinggi pada gaji pegawai negeri. Rumah dinas dapat, mobil dapat. Nah cuma di Malaysia tuh Pak, dia imam, dia khotib. Jadi di masjid itu cuma 4 atau 5 imamnya. Hanya saja ceramah khutbahnya di mana-mana masjid sama semuanya, tidak ada berbeda. Nanti kalau rajanya ulang tahun, nah, selamat ulang tahun raja. Nah itu materi ceramahnya, panjang umur ya, menjilat-jilat raja lah. Nah itu. Nah jadi bagaimana supaya masjid ini Pak ya bersih, kamar mandinya ya. Di Malaysia tuh Pak kamar mandi WC itu diperlombakan tuh di WC, diperlombakan, diumumkan di TV 3. Kebersihan WC terminal, WC pasar, WC diperlombakan. Iko musaji awak WC, ya Allah pingsan udah nak. Musaji WC bantu atu, bantu buat ariang. Ya kan? Ke sungai mohon maaf tuh kadang musaji ada main ya, menyungjang ndak badin dia belakang tuh menyungjang. Cari orang di belakang tuh.
Ada yang main tagak, main cucuk aja. Ya. Ada yang jongkok tapi nak berdinding. Ya kan? Ratu-ratu begitu, tidak ada ratu malunya. Pak Ibu, di Malaysia tu Masya Allah WC tu harum. Ya, sampai yang mau ambil terkurang di WC tu. Ya, dia lama begitu. Oh cari, ancak usah WC berhasil. Nah, tidak ada basah lantainya, kiranya apa WC raja rupanya. Saya dengar berkunci, bapak tunggu, baca. Nampak masuk? Ini untuk raja lah. Oh, dalam hati, mas saya yang di Kusungan itu raja wang. Patilah harum bana untuk raja kiranya. Di Masjid Sahalam tuh Pak. Nah, Selangor. Ya. Di Malaysia tuh Masya Allah Masjid Putrajaya ada danau buatannya. Masjid wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Masjid tapi itu tadi untuk wisata. Di Putrajaya. Nah, subuh cleaning service yang sholat. Itu pun nggak semuanya. Jadi banyak masjid tanda-tanda kiamat, orang berlomba-lomba membangun masjid. Tapi masjidnya kosong daripada hidayah. Masjid jangan berpolitik. Karena pengurusnya pegawai negeri, pengurusnya yang berpolitik. Jangan cerita politik. Yang penguasa menekan pengurus masjid. Jangan begini, jangan begitu. Dia sendiri berpolitik. Ya. Nah itu. Bagaimana Islam gak cerita politik? Islam itu agama yang sempurna. Harus melek politik orang Islam ini, harus ngerti politik. Ya. Nah itu. Atau di Malaysia tidak seperti begitu Pak. Masjidnya indah, rancak, tapi cuma untuk wisata saja. Kau dapat masjid kita jangan seperti begitu. Ya. Nah jadi 8 strategi agar jamaah subuh bisa ramai seperti jamaah sholat Jumat. Yang pertama dimulai daripada alim ulamanya. Para ustadz, para kiai, para ulama, para tuanku, para buya, jangan pandai teori saja. Kalau ceramah teori kan ancak ceramah itu ini cerita. Dr. Raghib Asirjani, ya, penulis buku Misteri Salat Subuh, ya. Ketika dia mendengarkan ceramah khutbah Jumat, ada seorang penceramah berapi-api ceramah. Kita harus begini, kita harus berjihad. Nah, jadi Dr. Raghib Asirjani ingin berdialog ingin menimba ilmu dengan ustadz ini. Dicari waktu subuh 3 kali subuh tidak ketemu ustadz ini. Hingga dia bertanya dengan jamaah yang lain, di mana rumah ustadz yang kemarin ceramah Jumat? Oh itu rumahnya sana, didatangi ditemui. Rupanya ada ustadznya, dikira sakit. Saya ketemu cari ustadz selama 3 hari tidak ketemu. Apa gerangan ustadz? Ustadz sakit? Oh enggak, karena saya ustadz viral. Saya ceramah kemana-mana sampai di rumah tak kantu ambo. Nah, dia usah viral gue. Diundang orang kama-kama dek canggihnya banyak, jam terbangnya banyak. Sampai di rumah tak kalok, subuh kesiangan. Ustaz Cilako namanya itu. Ceramah santiang, ambo, pagi ambo siko, zuhur siko, apa siko, jam terbang ana. Kaji cuma tu orang aja kajinya. Ya. Alim ulama, jangan meritungke membawa rabah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pribadi kita, fahamkan kepada pribadi kita tentang keutamaan salat berjamaah seperti mana kita bahas subuh tadi. 2 ayat Al-Quran tentang kewajiban salat berjamaah, ya. Surat Al-Baqarah 43, An-Nisa 102. Bahkan di medan perang Nabi Muhammad dan para sahabat diwajibkan salat berjamaah, padahal nyawa taruhannya. Kemudian Rasulullah menegaskan 2 salat yang berat bagi orang munafik, ada salat Isya dan subuh berjamaah. Kalau mereka mengetahui keutamaan 2 salat ini, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Kalau tahu mereka orang Islam ini, kalau tahu laki-laki Islam ini tentang keutamaan salat berjamaah, niscaya mereka akan mendatangkan masjid walau dengan merangkak sekalipun. Kenapa mesti begitu? Karena dalam salat subuh itu ada suatu salat sunnah namanya salat sunnah fajar. Apa kata Rasulullah? Raq'ataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar. Ini salat sunnahnya baru nih, belum salat fardunya. Baru salat sunnahnya 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan isinya. Apa isi dunia nih Pak? Harta, tahta, wanita, ya kan? Sekaya-kaya apa yang hadir kini Barauto Pajero Pak.
Lai 10 lai 20 Ndak manga-manga dia ambo doh. Ambo cie jo ndak dong. Oto sadunia, bara banyaknya oto sadunia, bara banyaknya. Kok ibu-ibu punya ameh, bara gantang, bara tong, bara jerigen sama sibuk itu. Ameh sadunia kok bara banyaknya. Apa punya bini rancak, seksi, bahenol. Cieknya. Saranca-ranca bini apa kalau lalok ngeces. Ada itu subuh terlambat lo tuh. Ya, dek, abang ke masjid ya. Abang, tangkut ada manci. Bakawanan bini yang bonjari yang angok itu. Cie bini bantu tu tak lambat lo subuh adeknya tuh. Campaan bini bantu tu ganti bini baru 2024 kok. Angok bonjari yang namu terlambat subuh adiknya. Nah, asik. Iya, cie baru tu wanita sedunia. Barat talok pak, le talok pak. Mulai ini wanita sedunia kok. Kau nak lumpah sudah tu. Ya, wanita paling rancak, ndak manga-manga pak. 2 rakaat 2 waktu fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalaulah dikasih DP-nya lah, diumumkan di Pak Pendi, para jemaah, barang siapa yang sholat subuh di Masjid Al-Fajri akan mendapatkan 1 mobil Pajero. Kira-kira gimana masjid ini? Saya dari Pariaman kemari saya sholat ini. Pajero, bilang kena pewak lagi. Itu cie baru. Iku baru BLT 300.000 antri kantor pos orang. Sembahyang zuhur talambe. Tuh 300.000 mau orang antri di Bank Nagari, Bank Riau. Bank BRI kantor pos lah kemati antri. Ke surau ndak talok. Bayangkan. Padahal ke surau tu Allah kasih janji dunia dan isinya. Ndak percaya ke Allah. Ndak percaya ke Allah. Kalau tahu kata Rasulullah, niscaya mereka akan datangnya walaupun dengan merangkak. Bayangkan Pak, berangkat ke masjid, langkah pertama dapat menggugurkan 1 dosa. Langkah kedua dapat 1 pahala. Langkah berikutnya, berapa banyak langkah kita, sebanyak itu pula dosa diampuni oleh Allah. Pergi dan pulang, dihitung langkah itu Pak Ibu sekalian. Berapa banyak dosa yang diampuni, berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Kalau orang yang malas ke masjid, alangkah sombongnya orang itu. Terus yang dekat rumah, beritu pas Pak, rumah kami dekat Musaji, itu saketek dosa kami. Nah, kok mau Pak, jago jam 3, jalan ke Panam tu dulu. Utah. Sampai siko sholat duha. Rumah kami dah keset baal, saketek dosa kami depeknya. Nah, itu tadi kok mau, jago capek, jam 3, berputar ke Panam tu dulu. Ya. Baru datang mari sholat duha. Itu Bapak Ibu sekalian. Banyak faedah. Ketika kita berangkat ke masjid, seluruh makhluk di alam ini, bahkan bebatuan yang tadi kita sangka benda mati, binatang-binatang, ikan-ikan di lautan, semuanya berselawat untuk orang yang berangkat ke masjid. Semua makhluk para malaikat mendoakan kepada orang yang berangkat ke masjid. Rugi yang tak ke masjid, rugi. Hanya lugilah. Kata orang Cina tu, hanya lugilah. Lugilah. Tak ke masjid, lugilah. Ya. Bayangkan, malaikat bersolawat untuk kita. Orang yang berangkat di kegelapan malam, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh, di akhirat, Allah berikan cahaya yang sempurna. Apa butuhnya kita cahaya di akhirat? Karena memang di akhirat itu Pak, gelap segelap-gelapnya di akhirat itu. Sementara kita nanti akan melintasi jembatan sirat, di bawahnya jurang neraka. Ya, diumpamakan sirat itu halus rambut dibelah 7, Jangan rambut dibelah. Ya,
Sakabek tali kapal je lah menggeletek awak tu. Pohon pinang je awak seberang itu lah menggeletek di bawah jurang. Bapak Ibu pernah melihat di Cina jembatan kaca. Jembatan kaca di Cina lebar tu tabah siang hari orang banyak, ada yang muntah-muntah. Muntah-muntah. Ada yang menggeletek tapanca ke sungai. Jembatan begitu tapanca ke sungainya. Apa kau di akhirat begitu? Nah, jembatan Sirat umpama saat terhijab tu Bapak Ibu sekalian, awak menyeberanginya tu sehalus rambut di belah 7, setajam mata pedang, gelap gulita, kita harus menyeberanginya. Kiri kanan pengait dari besi yang akan menghancurkan tubuh kita. Coba bayangkan, gimana kita tidak butuh cahaya, dan itu diberikan kepada Allah, diberikan Allah kepada orang yang senantiasa mendatangi masjid di waktu gelap gulita, waktu isya, maghrib, subuh. Jadi alangkah bodohnya orang yang malas ke masjid, tertipu oleh dunia. Dan kita butuh itu. Ya, kita butuh itu. Dengan kita meruskan niat kita. Hanya mencari ridha Allah. Hanya mencari ridha Allah. Ya. Nih, yang berapa tadi itu? Yang pertama alim ulama. Yang kedua pribadi. Yang ketiga keluarga. Ajak keluarga ke masjid. Ya, apa kata Rasulullah tadi? 2 solat yang berat bagi orang munafik adalah solat isya dan subuh berjamaah. Kalau mereka mengetahui keutamaannya, niscaya mereka mendatanginya walaupun dengan merangkak. Dan aku ingin segera dikumandangkan qomat. Rasulullah berkeinginan memerintahkan orang untuk qomat, dan Rasulullah berkeliling kampung dengan sahabat sebagian sahabat yang lainnya sembari membawa kayu bakar. Apabila aku dapati ada laki-laki yang masih berada di rumah sementara qomat sudah dikumandangkan, maka akan aku bakar rumah mereka, kata Rasulullah. Bapak Ibu rindu enggak ju Rasulullah? Rindu enggak? Ingin bersobot enggak ju Rasulullah? Namun enggak kalau berandai, kalau boleh berandai, namun enggak Rasulullah hidup di zaman awak kini. Cuman konsekuensinya hidup Nabi kini lah habis rumah awak tabakah. Ya, ayah rajin ke musaji, anak terlambat. Mintu rajin ke musaji, minantu terlambat. Apalagi orang Minang kok santuan kasidinya kan. Ma minantu ni lalu bantu aja guan sagan awak kasumando awak sagan awak kasidi awak. Ambo sidi pak galambo pak makanya ambo gala sidi. Kok sultan kok berang sultan kok segoga. Ambo galambo sidi. Dek orang Minang kok santun ke minantu, menjaga solat jo sagan ke minantu. Minantu tinggal serumah jo mintuonyo, semua yang subuh ndak berjagoan minantu tu, bajapui lo tu. Sumayang indak. Bajapui lo tu, hilang lo pitilenya. Ya. Bayangkan kalau seandainya rumah bapak ibu tabaka jam 2 malam. Jam 2 malam tabaka rumah bapak ibu. Rumah-rumah gadang batingke. Di situ anak minantu tinggal. Cucu tinggal di rumah tu. Jam 2 malam tabaka rumah. Kamar ibu di bawah di depan pintu utama. Jam 2 malam terbakar rumah. Kira-kira bapak ibu ingin melari berdua saja. Ingin selamat berdua saja. Anak minantu batinggan, cucu batinggan. Iya. Mama dipangan. Dijagoan minantu tu. Tapi ya sagan. Sidi, oh Sidi, rumah tabaka. Dek sagan ke sini tu Dek sagan. Ibu sabar bu galak ibu, betul telantang ibu kau. Ya, dek sagan kasih di rumah lah tabaka menjauh sini. Sidi, rumah tabaka Sidi. Itu menjaga menantu tu jam 2 malam dek tabaka. Tentu kita gundah nak. Sidi, rumah tabaka. Nah, indah yo terbuka leh. Keluar, bu tolong, Sidi amu tak kurang. Datang orang kampung didongkak pintu tu, jubrat. Akhirnya dek kamar pakai AC, spring bed, bini, bantu, wah, rancaknya ndak tak jago subuh, berselimut Sidi, aku selimutnya, Sidi. Dia sagan ke minantu tadi deh. Iko minantu mintu acok kamu saji minantunya di padian lalo. Panggang minantu tu.
Itulah minantu bajapui itu sembayang indak, baca Quran ndak pandai. Bajapui lo hilang lo pitih 500 juta tu. Mana nak menggantung diri. Ya. Pak Ibu sekalian, ambo alhamdulillah, ambo orang Pariaman, bini orang Pariaman, ambo dah do bejapui. Ba ambo dah bejapui, ambo tibo surang, ambo cele indak, lumpuh indak. Ambo cele indak, buto indak, lumpuh indak, gilo indak, mangapa bejapui ambo? Datang seorang aja ambo, tu tanya bini ambo tu, bini ambo lah tibo tu. Tanya bini ambo. Bini ambo suku Koto tu, ambo suku Tanjuang. Datang seorang aja ambonya. Ambo tahu rumahnya. Ambo baralik ndak ada menculok pitih mintu ambo do pak. Ndak ada wang hilang mintu ambo dah. Ndak ada menculok pitih mintu ambo, ndak ada wang hilang mintu ambo tu. Kami baralik alhamdulillah bini ambo bagian cu ndak baca ancak je bagi ambo bini ambo tu. Baru 6 anak kami gini. Baru 6. Ya beb. Atau baralik binamu bagian cundak basuntiang indak bajilbab ceknya alhamdulillah. Ancaknya. Azan zuhur, azan asar ambo marapulai jadi mama mau dimusaji. Sado jamah tamu laki-laki ambo kamu saji sadonya waktu baralik tu. Alhamdulillah ambo baralik ndak ada organ-organ orang soleh yang tibo. Ndak ada organ. Aku nak ndak bergen aku si orang kampung beko. Orang kampung ni dengan orang kampung tele banyak ni. Ndak bergen beko aku si orang kampung beko bangsek banawa. Lah tahu bangsek bau utang-utang lo bergen tu ndak terduntuang. Alhamdulillah ambo baralik ndak ada yang bergen. Ya. Diundang tamu 10 tibo 2 bagi amplop. Salah memang gitu. Iya. Kan sebenarnya tuh awak mengundang orang kan doanya gitu harok nak. Aku terkadang amplopnya gitu ando. Amplop orang Pariaman ku malam ku badonce dari Sidi Zulairin 100.000 rupiah ancak aku. Sidi Zulairin. Dari Bagindo Erwin 50.000 ancak aku. Dari Sultan Erwin 5.000. 5.000 isinya. $5.000 isi pula ada gini kerambi aja beraceh aja. Makan datang buang tuh randang diambilnya, lawak diambilnya, anak-anak dibawa sadunya cangok lo tuh je. Nasi yo, soto yo, serabi yo, cindo yo, sate yo, 5.000 dia gie. Alah, bye-bye. Tiba lo sana dari Pekanbaru, lebar labo ale, labo ditanya barale, manjak menggaleh atau mangadu. Tu Pak Ibu sekalian. Aku awak orang Minang kecil awak. Seakan-akan barale itu wajib basuntiang, wajib bagincu, wajib make up dia itu banyak yang tak solat. Seakan-akan barale itu wajib pakai organ tunggal, kau tak pakai organ, kau tak rami orang. Panggang aja rumah tu rami orang tu. Kau imam lah baralik imam. Allah. Kau baru. Dia nak mau baju japui, tibo seorang je lah. Berpariaman. Amo kira siap kau seorang Pariaman kau sana kau. Dia nak mau baju japui, lumpuh awak. Tibo seorang. Jangan mau menjual diri awak gratis kan? Ya. Beko baralik beko. Jangan agiah bini awak pasuntiang-suntiang tu. Rancak bini awak untuk awak seorang, jangan agiah ke laki orang lain. Kau ndak ancak bini awak pasuntiang. Bersalam-salam kau kecek tamu tu. Barana ampek kau di nanti jo. Masailah. Barana ampek bini awak ditunggunya julai. Bu, jangan lapeh nagalak tu bu kau terantang bu kau. Ambo baralik di Bateh tamu laki-laki jo padusi tu. Di Medan ambo baralik tu. Di Medan. Sebab itu ilmu yang ambo tahu dan itu kan diminta pertanggungjawaban.
Jadi jangan awak menjual agama awak. Baik Ibu sekalian, alhamdulillah otomu barale ambo yang ulan pitih 1 juta ambo bagi ke bini ambo. Alhamdulillah dapat kasur, dapat lemari, dapat ranjang, dapat 1 juta, 3 in 1. Tanya tu bini ambo tu. Tapi yo sekitu lalo tak balik. Maaf ya bebe ya. Itu yang dapat ketika itu. Baik 1 juta dapat 3, lemari dapat, kasur dapat, ranjang dapat, kasur itu. Kini orang bantah je 1 juta orang beli bantah gini. Awak 1 juta dapat isi kasur, isi kamar sadonya. Tapi lalu tekan perasaan. Alhamdulillah dapat juga anak 6. Aku Pak Ibu sekalian. Ya. Ajak keluarga Pak. Jadi jangan kasurau tu awak seorang jauh kasurau, bawa anak-anak awak, anak laki-laki, terutama anak laki-laki awak. Ya. Yang ketiga, yang keempat lingkungan. Ako, Pak RT, Pak RW, beko di akhirat diminta pertanggungjawabannya ko. Aku ada Pak RW tiba ko. Pak RT yo. Pak RW Pak RT. Pak RT alhamdulillah tiba. Aku Pak RT nak bantu aku aja contoh ko. Kau Pak RT Siko enggak? Oh tetangga RT Siko lagi tiba? Lagi? Alhamdulillah. Ya. Baik itu Pak RT itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya bagaimana nanti rakyat dipimpinnya. Itu baru RT baru tuh. Kalau presiden, ini jangan bangga mana wajib presiden. Banyak apanya tuh hisapnya pokok di akhirat. Abu Bakar radhiyallahu anhu diangkat dari khalifah, menangisnya, camenya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, menangisnya. Orang kini enggak jadi terpilih menangisnya, bahkan jadi gilonya. Waktu mencalek nak tangguang, ustazi kau ampara lu, sajadah, AC, ambu agia, tapi jangan lupa yo tanggal 24 sampai balik Februari, coblos muka ambo yo, cik. Anda terpilih diminta karpet balik. Ya. Jadi Pak Pendi, kalau Pak Pendi mencalek ada tuh. Ndak usah janji-janji bawa aja orang ke musaji kok insyaallah. Ambo coblos Pak Pendi. Cuma ambo di Pariaman sayangnya Pak Pendi. Ya. Ya. Jadi kok dapet awak mencalon orang tuh, memilih orang tuh orang yang ke musaji, Pak. Itu contohnya, Pak. Iko untuk dirinya seorang juga bisa nyelamat ke orang kalau dipimpinnya boleh. Ya, kena rako dibawanya. Lingkungan. Ajak tetangga, jangan kita seorang aja, ya. Buat kesepakatan tetangga, tolong Pak Pendi. Nanti kalau Pak Pendi jago keberangkat, tolong jagoan ambo yo. Nah, tetangga di jagoan di ngean, kepala di Japui. Nah, tu Pak Pendi. Kalau anda tu awak kau manfaatkan utang bulan tu Pak Pendi. Japui jo utang bulan. Maksudnya biar capek sampai. Bunyian sireninya tu. Biar jago orang, biar jago. Ya? Japui. Sampai surau agia sarapan, gulai tunjang, bayi sorang-sorang. Ya, begitu. Lingkungan. Oh, awak punya komunitas, persatuan, orang Pariaman. Atau nih, PKDP. Jangan lomba bakoa aja dibuat. PKDP itu lomba pengajian, coba. Nenek mama orang Pariaman di Pekanbaru, lomba MTQ. Itu, jangan lomba bakoa. Lomba bakoa lo dibuat, lah kemati bakoa di pikiran. Ya, lomba buat pengajian, buat ceramah. Bawa orang Pariaman tu bahas sembahyang ke surau berjamaah. Ya. Tuh. Lingkungan. Oh, awak punya komunitas, persatuan ini, persatuan itu, bawa untuk dekat kepada Allah. Buat persatuan pejuang subuh misalkan. Ya, biker subuh, ya pada orang motor-motor tuh ya, angkat subuh ni hari kau subuh siko, besok subuh situ, touring dari mosque to mosque, dari masjid ke masjid, ya 4, 5, ya pengurus masjid berinovasi, tuh pengurus masjid berinovasi. Alhamdulillah Masjid Al-Fajr ini mengundang ulama-ulama yang hebat-hebat, profesor, doktoranus segala macamnya, yang mungkin tidak semua masjid bisa seperti menghadirkan orang-orang ahli di bidangnya. Maka bersyukurlah jamaah ini, masya Allah bersyukur Pak, guru-guru hebat datang ke masjid ini, ya
memberikan ilmunya, berbagi ilmu kepada jamaah. Beruntung sekali jamaah ini. Ya. Tapi yang namanya manusia ada saja yang ya tak menghargai upaya, tak mendukung program ini. Ya. Itulah sunnah manusia itu. Ya, pengurus masjid berinovasi. Bahas supaya jamaah kau nyaman. Ya, macam gini kok semua program kegiatan masjid diviralkan di dunia maya. Ya, buat program iko, buat program malam minggu tidur di masjid, remaja-remaja, pemuda-pemuda, ya agak sarapan paginya, posting di grup, ya ada segala macamnya. Dunia akan mencalia, orang di rantau mencalia, orang luar negeri mencalia. Hingga akhirnya itulah Masjid Kapal Munzalan itu yang dapatnya 5 miliar sampai 9 miliar per bulan dari itu. Program mereka itu jelas. Bayangkan jamaah dikasih makan. Yang tidak punya modal usaha dikasih modal. Yang tidak ada biaya ke rumah sakit dia biaya UB. Yang tidak ada anak sekolah ke biaya sekolah anak dari SD sampai sarjana musaji menyekolahkan. Tiap bulan membagikan beras sebanyak 8 ton tiap bulan. Disebarkan oleh relawan pemuda remaja masjid. Berapa relawannya? 2.500 relawan pemuda masjid. 2.500 pemuda masjid. Ma pemuda awak. Kau dapat pak, setiap malam minggu buat malam di musaji, lalok di musaji, remaja-remaja kau lalok di musaji, kau dapat apa-apa satolo di musaji, solat tahajud jam 3 malam kau nak jam 4 solat tahajud, agiah snack, agiah minuman supaya bersemangat. Kau bilo-bilo kau 3 bulan sekali, 6 bulan sekali wisata dakwah ke Pariaman, tu ke tempat Ambo kan. Dakwah, alhamdulillah. Ambo lai, rumah Ambo mewah, ya mepet sawah kecil orang Jawa. Di muka sawah. Kalau namua pak wisata ke Pariaman, insyaallah Ambo bawa makan di sawah tu, bawa nasi sorang-sorang. Sebab Ambo tak punya pusako pak, laki-laki di Piaman kau punya pusako pak. Di Minangkabau kau laki-laki tak punya pusako, serau kotok je lainnya. Ya, aku Pak Ibu sekalian. Jadi supaya remaja kau semangat, Pak Ibu sekalian. Malam minggu, kau dapat bapak ibu dukung program itu. Malam minggu anak-anak hantar ke musaji, lalok di musaji, terutama yang laki-laki. Kau nama lo padusi, jadi masalah. Tu ruangan teh tu rumah tahfiz tu, gue padusi khusus itu padusi, supaya tidak bercampur. Ya, dikontrol, dijaga, dek panitia, dek pengurus. Ya, seminggu sekali. Musaji punya inovasi, ya. Kemudian yang keenam, pihak sekolah. Kau dapat musaji mendatangi pihak sekolah, kepala sekolah. Gimana Pak Ibu? Kita buat program mabit untuk siswa-siswa. Apa mabit itu? Malam bina iman dan takwa. Sebab Pak, Ambo diundang ke sekolah. Ambo survei anak-anak tu dari 300 sampai 700 siswa di sekolah itu. Saya survei tidak sampai 10 orang yang menjaga sholatnya. Itu di Sumbar tuh, di Sumbar. Dari 700 pelajar muslim Minangkabau, tidak sampai 10 orang yang menjaga sholatnya. Bayangkan tuh. Sanak kemanakan awak orang Minang tuh. Dari 700 siswa, tidak sampai 10 orang. Tidak prihatin awak tuh. Buat mabit malam bina iman dan takwa. Lalu di musaji setiap malam minggu. Undang pihak sekolah bekerja sama dengan pihak masjid. Ya. Kemudian yang terakhir para agnia, para orang-orang kaya. Ya, tolong sumbangsihkanlah hartanya. Selama ini kita hanya memikirkan fisik masjid, tetapi kita lupa menguatkan mental jamaah masjid. Ya, berikan semangat mental jamaah masjid itu. Tidak apa-apa. Subuh sekali sarapan gratis dan segala macamnya supaya mengeratkan hubungan silaturahim antara jamaah dan pengurus. Ya, sering bertemu jamaah. Oh, bersobok yang jarang sobok. Kenapa tuh? Sakit enggak? Kau sakit kita kunjungi. Nah itu 8 strategi agar jamaah subuh bisa ramai seperti jamaah salat Jumat, dan itu telah diterapkan oleh Masjid Jogokarian dan Masjid Kapal Munzalan beserta cabang-cabangnya. Jadi Pak, Masjid Kapal Munzalan di Pontianak kok punya cabang-cabang Pak. Kok nama Masjid Al-Fajri menjadi cabang Masjid Kapal Munzalan, bisa Ambo sambungkan untuk bekerja sama manajemennya dengan pihak Masjid Kapal Munzalan. Ya, begitu pula Masjid Al-Falah di Sragen disediakan kedai gratis
kedai gratis, kedai kopi gratis, kedai rumah makan gratis. Ya. Tuh kau dapat masjid melayani umat. Ya, masjid tempat mengadunya umat. Ya, kadang umat kau susah kami nyelampiti, orang tak percaya. Sanak berang. Kamu minta lagi. Kamu saji minta ke Allah. Minta ke Allah. Dan ingat, pengurus masjid adalah wakil-wakil Allah untuk melayani umat. Semoga kiranya pengurus masjid Al-Fajri Allah berkati dan rahmati. Hingga dimudahkan untuk membuat program-program. Dan ingat Pak, kita berbuat tak perlu mengharapkan pujian manusia dan imbalan di dunia. Cukuplah Allah saja menjadi tujuan kita. Kalau kita berbuat demi Allah, insya Allah Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman yang akan melihat perbuatan kita. Dan insya Allah orang-orang kaya dari kaum mukminin akan menyumbangkan hartanya untuk setiap program untuk membentukkan mental jamaah musajid kita. Semoga kiranya bermanfaat bagi sekalian rahmati Allah ya. Ada pertanyaan. Mohon maaf mata saya agak tolong dibacakan. Ada pertanyaan? Dari ibu pertanyaannya. Ya. Mendengar keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid amat sangat luar biasa, sedangkan sholat berjamaah di masjid hanya dianjurkan untuk laki-laki. Ya. Pertanyaannya, adakah keutamaan sholat subuh yang diperuntukkan untuk perempuan? Ya. Sebaik-baik sholat wanita itu di rumah ibu. Tetapi nilainya sama besar dengan laki-laki yang berangkat ke masjid. Karena jihadnya para wanita itu di rumahnya. Melayani suami, melayani anak-anak, menjaga kehormatan rumah tangga, menjaga memelihara harta rumah tangga. Jadi kalau ibu sholatnya di rumah, pahalanya sama dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak untuk meraih mati syahid harus ke medan perang, ibu-ibu cukup di rumah saja mati syahid itu. Ya, 3 ur, dapur, kasur, sumur. Ya, servis. Ya, insya Allah surga bagi walau ibu sholat di rumah. Walau di kamar sekalipun, karena sebaik-baik sholat wanita itu di kamarnya. Itu pahalanya sama dengan laki-laki yang berangkat ke masjid. Walau di rumah itu keistimewaan para wanita. Ya, apalagi wanita itu mengingatkan laki-laki di rumahnya untuk ke masjid. Anak laki-lakinya dibangunkan ke masjid, berangkat sama ayah tua. Nah, itu perbedaan antara keutamaan sholat berjamaah bagi laki-laki dan perempuan Bapak sekalian. Memang bagi laki-laki sebaik-baik sholat laki-laki itu di masjid, sebaik-baik sholat wanita itu di rumah. Dan bila wanita meminta izin untuk sholat di masjid, jangan dilarangi apabila wanita terhindar daripada fitnah. Jadi sebaik-baik sholat yang fardu itu bagi laki-laki itu di masjid. Jadi kalau ada laki-laki yang sholat di rumah, suami yang sholat di rumah, itu namanya suami solehah namanya. Ya. Kalau ada laki-laki yang rajin sholat di rumah, itu laki-laki solehah. Allahu Akbar. Ya. Kasih mukena sekali. Ya. Aduh. Karena ke masjid itu bagi laki-laki, di rumah itu bagi perempuan. Jadi kalau ada laki-laki sholat di rumah itu laki-laki kepadusi-padusian namanya. Laki-laki KW. Ya. Nah, tuh. Laki-laki sejati itu bukan rokoknya di Samsu. Laki-laki sejati itu bukan minumannya extra jos. Laki-laki sejati itu bukan yang berkata-kata badannya. Mangku berpuluh-puluh ton. Laki-laki sejati itu yang subuh bisa ke masjid mengangkat kelopak mata kau. Ndak mah kelopak mata kau bare Pak bertonton kau. Kelopak mata kau makanya banyak yang ndak talok ke masjid. Laki-laki sejati ada yang hadir ke masjid setiap Allah memanggilnya di 5 waktu sholat. Itulah laki-laki sejati. Jadi ibu kalau ingin cari menantu jangan di pasar. Ibu cari menantu jangan di kantor BRI. Ibu kalau ingin cari menantu cari di musaji waktu subuh. Siapa yang rajin ke musaji waktu subuh ambil jadi menantu walau umurnya 60 tahun. Sebab itu yang banyak gini. Coba. Itu yang banyak umurnya 60 tahun tuh. Ambo yakin kalau ibu ambil jadi menantu nak akan selingkuh apa tu leda. Ampe kriteria calon pendamping yang pertama dari wajah apa tu mungkin tak masuk dari wajah itu dah. Lah 60 tahun
Lahli suik sebenarnya kan. Keturunan anak lo banyak. Gai lah mau meninggal. Harato, kau dapat banyak pusakonya. Nah, kau dapat nak minantu ibu yang 60 tahun kau banyak pusako harta pusakonya. Suruh anak ibu maraton tiap malam tiap pagi. Ya, alhamdulillah seminggu wassalam pak tu. Tinggal begitu. Jadi nasib masjid begini sekarang. Orang-orang gaek yang banyak kamu saji, apalagi di kampung-kampung awak tu. Yang muda-muda mana yang muda-muda tu? Hah? Nah tu. Lalu tadi kan. Anak saya yang muda tu. Anak awak. Ya, ambo yakin minantu ibu yang 60 tahun tu kan setia ke mana ibu tu. Kamapai dipaciknya anak ibu tu. Tu pilih capek dah. Mama capek nah kan. Kamapai dipaciknya tu. Nak percaya bu, ambil cik sebagai contoh. Tinggal pilih lah. Ya. Nak percaya ambil aja. Biar mau jadi qadinya. Ambo yang menikahan. Ya. Cubalah. Kau serius kau bu? You galak-galak, cemek nampaknya kau. Ambo serius kau. Gunung mudo tampan tak kamu saji. Ya. Cuman kau dapat ya imam kau. Berabu ibu mencari imam kau. Ambil jadi menantu. Tapi kalau minta japuknya, campaannya. Tak japik loh kan. Ini ya. Demikian para jamaah sekalian 8 strategi agar jamaah subuh bisa ramai seperti jamaah salat Jumat. Ya. Kalau kini mungkin snack menu kita malam kini Pak. Ya, di kamar muslim itu begitu ada menunya. Insyaallah kok bila-bila mau diundang melihat subuh berjamaah kita, insyaallah katupek gulai tunjang kau. Ya, di Pariaman kita makan. Ya, bila-bila kok nama mengundang ambo, kita buat program subuh berjamaah. Bisa enggak subuh berjamaah panuh musaji awak kau? Ya. Insyaallah ambo siap kalau diundang untuk itu. Ambo untuk menghidupkan musajid kau semangat Bapak Ibu sekalian. Ambo lebih semangat diajak untuk ke musajid daripada diajak umrah ambo, yakin ambo. Ya. Sebab ambo ya kalau umrah tu memang ya lasuh awak. Ya, pembina umrah, pitih dapet gratis ongkos, bisa jalan-jalan, tapi ndak tenang jiwa kalau misalnya musajid kau langang bu, ibu mau mencari musajid kau. Kau dapet upaya memikirkan supaya musajid kita ini ramai di waktu subuh. Ya, maka bersama kita bekerja sama dengan pengurus, support pengurus, dukung pengurus. Ya, selagi dalam kebaikan dukung pengurus kita ini. Bapak Ibu yang punya harta, sisihkan harta. Nih, uang ambo 2 juta untuk sarapan pagi nanti subuh. Ya, tak apa-apa. Bapak Ibu, ya walaupun ada gerakan subuh, kau dapat setiap pagi itu ada sarapan. Kok kopi, kok segala macamnya. Bersilaturahim kita dengan tetangga, bercerita. Gimana Pak kabarnya? Ya, semoga terjalin ukhuwah silaturahim di antara kita, tersingkirkan rasa prasangka, tersingkirkan rasa iri dan dengki. Allah eratkan hubungan persaudaraan di antara kita, kuat jamaah kita, bangkit Islam daripada masjid. Demikian kiranya Bapak sekalian dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu sekalian saya memberi maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.